Ya, saya kira karena nuklir itu sejarahnya di Indonesia sudah hampir 50 tahun. Kita juga sudah melakukan feasibility study di Jepara, di Bangka, kemudian sekarang di Kalbar. Jadi kalau kita katakan siap itu baik dari sumber daya manusianya siap, teknologinya sudah ada karena seluruh dunia sekitar 440 reaktor beroperasi, 32 negara memanfaatkannya, share-nya di dunia 10,1%, dan kita punya calon-calon lokasi yang sering mengatakan, oh ini kan daerah gempa Pak, tidak kita Iya. mencari daerah-daerah di Kalimantan, di Bangka, dan lain sebagainya, itu siap. Itu kira-kira menyatakan kita siap dari sisi berbagai sudut, berbagai faktornya. Share-nya di dunia bahkan sudah ada di angka persentase 10,1%. Apa kemudian yang membuat seakan Indonesia masih dalam periode atau fase wait atau mungkin hold and see, Pak? Benarkah kita lebih banyak dikalahkan oleh kekhawatiran-kekhawatiran yang terkadang juga sebenarnya bisa diklarifikasi, dijelaskan bahwa secara sains ada proteksi-proteksi yang memungkinkan tenaga nuklir ini sebenarnya aman ketika semuanya on track secara teknis dan teknologi? Baik, saya mau bercerita apa sisi positifnya dari nuklir. Pertama, dia emisi karbonnya rendah. Kedua, dia bisa menjadi base load, tidak intermittent, tidak seperti energi terbarukan yang mungkin tergantung cuaca, tergantung matahari, dan lain sebagainya. Jadi dia bisa beroperasi sepanjang tahun 2 tahun dan usianya bisa 60 tahun. Tapi ada sisi negatifnya, ini harus dipegang. Karena secara psikologi masyarakat kalau membayangkan nuklir itu, wah ini senjata nuklir, atau kalau terjadi Itulah Pak Jarod, kecelakaan, iya. ya kan? Kemudian juga pembangunannya lama, bisa 10 tahun. Ini yang menjadi catatan biasanya para politisi, kok 10 tahun Pak Jarod. Makanya kalau tadi Mas Erwin mengatakan 23% harus dicapai tahun 2025, Iya. saya katakan nuklir mungkin tidak akan sampai pada harus sesudah tahun 2025. Karena kalau go nuklir tahun 2021, maka ya paling cepat tahun 2031. Itu kira-kira yang menjadi titik lemahnya. Tapi faktor utama adalah kekhawatiran sebagian masyarakat. Tapi kami pernah melakukan jajak pendapat sampai tahun 2016 dengan 4.000 responden, itu 77, sekian persen masyarakat mendukung pembangunan PLTN di Indonesia. Itu kira-kira. Baik, Pak Jarod, teknologinya memang sama, kemudian adopsi yang digunakan dalam hal pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir, katakanlah juga mungkin bisa dikatakan sama. Tetapi apakah konteks membangunnya nanti akan sedikit berbeda secara geografis, topografi dan sebagainya? Apakah ini juga berpengaruh bahwa pembangunan PLTN di Indonesia mungkin slightly different kalau kita bandingkan dengan pembangunan PLTN di negara-negara lain yang konsepnya mungkin sudah advance secara teknologi? Seperti apa Pak Jarod? Ya, saya kira yang perlu ditekankan adalah memang PLTN juga ada site specific, country specific. Misalnya pembangunan di Tiongkok berbeda dengan di Amerika maupun di Eropa, karena mungkin tergantung pada seismologi dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, teknologi juga bisa menyatakan kalau kita mau mencari daerah yang aman, misalnya kita daerah yang potensi gempanya rendah di Kalimantan atau di Bangka, atau Oke. kalau di Pulau Jawa di utara, itu satu. Kedua, kalau toh kita harus mendapatkan suatu teknologi yang harus tahan gempa, Jepang juga sudah membuktikan itu bisa dilakukan ya. Ya. Yang ketiga, biasanya pertanyaannya, apakah sumber daya manusia kita mampu atau tidak? Kita bisa mendesain juga reaktor. Jadi reaktor nuklir kita sudah bisa melakukan namanya reaktor daya eksperimental. Jadi desain itu menjadi suatu pengalaman kita, ternyata bahwa orang Indonesia mampu. Plus juga pengalaman kita mengoperasikan reaktor nuklir yang saat ini ada di Bandung, di Jogja, dan di Serpong. Itu juga suatu pengalaman tersendiri. Baik. Nah, tetapi sekali lagi itu menjadi kelebihan kita selama ini. Baik. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.